Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Putri Ismala, BP 1811521012, nomor absen 11, dari kelas ISI 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji coba dan implementasi dari salah satu aplikasi pariwisata halal, yaitu tentang WebGIS objek wisata. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam implementasi aplikasi ini yaitu dengan mendownload SAMPP atau servernya. Buka link apacefriends.org, lalu pilih aplikasinya, yaitu OS kita Windows dan yang 64 bit. Klik ini, maka dan save filenya. Baik, selanjutnya setelah aplikasi SAM diinstal, lalu klik next. Lalu pilih komponen yang kita mau pilih. Saya menyisakan MySQL, PHP, dan PHPMyAdmin. Lalu klik next dan pilih foldernya di C SAMPP bahasa Inggris, lalu klik next. Mulai proses peninstalan. Nah, setelah instalasi selesai, klik tombol allow access, lalu proses instalasi selesai. Klik finish. Jika muncul window seperti ini, klik allow access. Download PostgreSQL-nya. Nah, klik ini. Kita pilih OS-nya Windows dan download installer. Karena kita memakai PostgreSQL 12, maka klik ini yang untuk Windows 64 bit. Lalu klik download. Maka proses download akan berjalan. Nah, setelah selesai download, maka PostgreSQL installernya akan tersimpan ke dalam komputer. Lalu klik exe-nya. Kita tunggu. Nah, setelah tampil Windows seperti ini, lalu klik next. Setelah itu tentukan direktorinya, lalu klik next dan tentukan komponen yang mau kita install, lalu klik next. Setelah itu tentukan juga data direktorinya, lalu set password dan retype password sesuka semaunya, lalu atur portnya, klik next. Nah, ini pilih saja default, lalu klik next dan next, dan PostgreSQL siap diinstal. Jika selesai, maka klik finish. Nah, selanjutnya untuk stack buildernya, kita klik PostgreSQL 12, lalu next, lalu pilih spatial extensionnya PostGIS, klik next, lalu next, dan next untuk mulai proses penginstalan. Lalu tunggu proses penginstalannya selesai. Nah, setelah instalasi selesai, sekarang kita buka PGAdmin-nya. Ini kebetulan saya sudah letakkan di desktop. Maka kita akan ditampilkan ke halaman PGAdmin. Selanjutnya kita lakukan import database. Untuk import database, pertama-tama kita buat tabel baru, database baru. Misalnya namanya objek tulisan. Objek tulis. Nah, kita save, create. Setelah itu klik database yang kita buat tadi, lalu klik restore. Lalu masukkan
database backup yang kita punya untuk di restore, lalu backup, dan berjalanlah proses restore. Nah, setelah proses restore selesai, mari kita cek apakah tabelnya masuk atau tidak. Nah, tabel-tabel tadi sudah masuk ke dalam database kita. Maka proses import selesai. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu demo aplikasi. Yang pertama dilakukan yaitu adalah aktifkan servernya Apache Samsung. Setelah itu kita buka browser dan masukkan ketikan localhost dan nama foldernya. Lalu pilih Prism. Maka akan tampil halaman dashboard awal dari aplikasi WebGIS Object Tourism dengan URL sebagai berikut. Nah, pertama yang kita lihat di aplikasi ini ada Popular Object Tourism. Popular Object Tourism adalah objek-objek wisata yang populer yang ada di Bukit Tinggi. Misalnya ada Pustaka Bung Hatta. Jika kita klik foto Pustaka Bung Hatta, kita akan diantarkan ke halaman detail information yang memuat informasi-informasi detail tentang Pustaka Bung Hatta seperti nama, address, jam buka tutup, tiket masuk, dan tipenya. Juga ada disebutkan facility yang terdapat pada objek wisata tersebut. Dan juga terdapat info, yaitu merupakan info-info terkait objek wisata. Ada juga map dan juga galeri yang menggunakan HTML5 yang memuat gambar-gambar dari objek wisata tersebut. Lalu selanjutnya ada menu list tourism. Ketika kita klik list tourism, maka akan tampil semua objek wisata yang ada di database. Jumlahnya sekitar 13 yang ada di Bukit Tinggi. Nah, akan tampil list dan juga marker-marker pada peta. Lalu ada tourism around you, yaitu mencari objek wisata yang ada di sekitar kita. Jika kita set radiusnya, misalnya, nah sebelum kita set radius, kita harus menentukan posisi kita terlebih dahulu. Bisa menggunakan ini current position, yaitu posisi kita saat ini. Kebetulan saya sedang tidak di Bukit Tinggi, atau bisa juga dengan menggunakan manual position. Manual position, kita akan menggunakan manual position. Kita tentukan kita ada di sini. Lalu baru kita klik radiusnya. Maka akan tampil objek wisata yang ada di radius 500 meter. Circle biru ini adalah circle yang menyatakan radius kita. Terdapat 6 objek wisata yang akan tampil di list dan juga markernya pada peta. Lalu ada menu Search Tourism by Name. Kita bisa menginputkan nama objek wisata yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin menginputkan panorama. Nah, setelah kita klik panorama, maka akan ditampilkan marker dan list dari objek wisata panorama dan Galesiano. Lalu menu selanjutnya ada address. Kita bisa menginputkan nama jalan atau alamat dari suatu objek wisata, misalnya panorama. Jalan panorama. Nah, maka akan ditampilkan objek wisata yang ada di sekitar jalan panorama, baik marker di map dan juga listnya. Nah, selanjutnya ada Search Tourism by Type. Ada tipe alam, buatan, budaya, dan sejarah. Misalnya kita klik alam, maka akan tampil objek wisata yang bertipe alam. Lalu ada by facility, kita bisa pilih facility yang kita inginkan. Misalnya Bendi, kita ke Bendi, kita search, maka akan tampil objek wisata yang memiliki facility Bendi. Lalu bisa berdasarkan type dan jam buka tutupnya. Misalnya alam dengan jam buka jam 8, jam tutupnya misalnya jam 6 sore. Nah, maka akan tampil objek wisata yang memiliki klasifikasi seperti ini. Lalu berdasarkan harga tiket, misalnya yang memiliki harga tiket 10.000, maka akan tampil
objek wisata yang memiliki harga tiket 10.000. Lalu berdasarkan tiket dan type, misalnya tiketnya 10.000 dan tipenya alam. Nah, berikut adalah objek wisata yang harga masuknya 10.000 dan bertipe alam. Oke, baiklah, selanjutnya tadi kita sudah lihat di list ini ada dua button info dan button angkot. Nah, ketika kita klik button info, maka akan muncul info window yang menampilkan informasi dari marker tersebut. Nah, di info window juga ada 4 button, ada route, info, nearby, dan position. Button route ini akan menunjukkan rute dari tempat kita ke lokasi jam gadang atau objek wisata. Misalnya kita klik route, namun sebelumnya kita harus menentukan posisi kita terlebih dahulu. Kita gunakan manual position, kita klik di mana misalnya, lalu kita tampilkan rutenya. Nah, selain itu kita juga bisa menampilkan detail information dari jam gadang. Dengan mengklik button info, maka akan tampil detail information, facility, info terkait, galeri, dan mapnya. Selanjutnya kita juga bisa mencari objek-objek wisata yang ada di sekitar dari jam gadang dengan klik button nearby. Misalnya kita ingin melihat tempat ibadah atau worship yang ada di sekitar jam gadang, lalu kita set radiusnya. Nah, berikut adalah masjid yang ada di sekitar radius jam gadang. Nah, di sini juga ada button selain worship, kita juga bisa menampilkan yang lain-lain. Ada small industry, souvenir, ada juga souvenir ataupun kuliner seperti ini. Nah, di tabel search result object around ini juga terdapat 4 button tambahan yang membantu kita, yaitu ada button route, info, position, dan juga angkot. Nah, ketika kita klik button route, maka akan tampil rute yang menunjukkan jalan dari Mushola Ramayana tersebut ke objek wisata yang kita pilih tadi, yaitu jam gadang. Selanjutnya ada button info yang menampilkan detail informasi dari worship terkait, mulai dari address, land size, building size, capacity, renovation, jamaah, imam, dan lain-lain. Lalu ada button position yang memperlihatkan position dari masjid tersebut. Lalu ada button angkot yang menampilkan angkot recommendation untuk ke arah masjid tersebut. Di button angkot recommendation juga ada 2 button tambahan, yaitu info dan route. Button info di angkot recommendation menampilkan informasi terkait rute angkot yang kita pilih. Misalnya kita pilih angkot Jambu Air, maka akan ditampilkan info dari angkot Jambu Air mulai dari warna, nomor, harga, dan tracknya. Lalu ada button route, yaitu menampilkan rute angkot menuju tempat masjid tersebut. Nah, yang ditandai dengan line merah ini. Ini adalah rute angkot Jambu Air yang dilalui angkot Jambu Air dan melewati masjid Mushola Ramayana tadi. Lalu selanjutnya tadi di list tourism, di list ini juga terdapat button angkot. Button angkot ini menampilkan angkot-angkot rekomendasi yang ada di sekitar objek wisata. Misalnya kita klik angkot jam gadang, maka akan tampil angkot apa saja yang ada di sekitar jam gadang. Misalnya angkot terminal. Juga terdapat 2 button info yang menampilkan info dari angkot terkait, dan terdapat rute yang menampilkan rute angkot. Mulai dari rute jalan kakinya dari jam gadang menuju tempat kita bertemu angkotnya di sini, dan rute yang dilalui oleh angkot terminal tadi yang ditandai dengan line merah. Nah, selain itu kita juga bisa ada fungsional admin. Kita
kita login dulu sebagai admin Widya, nama adminnya, lalu sign in. Sini kita bisa melakukan CRUD terhadap tourism dan facility tourism. Nah, kita bisa add facility tourism baru. Kita isikan data digitasinya, lalu isi data atributnya, mulai name, address, jam open, close, tiket, dan tipe-nya. Nah, lalu kita klik save, maka data berhasil disimpan. Lalu kita juga bisa mengeditnya, edit data. Misalnya kita buat objek baru, kita ganti namanya, lalu kita save, maka data akan berubah. Selain itu, kita juga bisa men-set facility-nya. Setelah dia memiliki facility ATM dan juga dia memiliki ojek, kita save, maka akan di-set facility-nya. Dan ada fungsional add info, menambahkan informasi, misalnya grand opening. Nah, pada tanggal segini ada info grand opening. Dan info ini juga bisa dihapus, seperti itu. Lalu kita juga bisa menambahkan galeri foto, misalnya kita ambil sampel gambar aja, misalnya lalu di-upload. Sekali lagi, ini upload. Nah, maka akan tampil galeri dari objek wisata baru tersebut. Objek wisata tadi juga bisa dihapus. Misalnya kita ingin menghapus yang tadi, kita hapus, delete, maka data terhapus. Nah, untuk facility kita juga bisa melakukan CRUD, misalnya kita tambah baru fasilitas misalnya. Nah, data ditambahkan. Nah, ini dia. Kita juga bisa mengupdate, misalnya ada kesalahan atau ingin dirubah, jadi S-nya berlebih, kita kurangi. Nah, ini sudah diupdate, dan kita juga bisa melakukan delete. Nah, data sudah dihapus. Selain itu, menu lain, admin juga bisa melakukan change password dan juga memanage user yang ada dari aplikasi WebGIS ini. Bisa melakukan update usernya ataupun add dan juga delete. Sekian demo aplikasi WebGIS Object Tourism. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.